Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 3 dari kelompok Hilmawati akan menjelaskan tentang tradisi ruatan yang perlahan menghilang di kehidupan masyarakat zaman sekarang. Ruatan di sini bisa disebut juga buang sengkolo, merupakan tradisi orang Jawa yang berkembang pertama kali dari lingkungan orang kuno pada zaman-zaman raja atau keraton. Dan tradisi ruatan di sini berhubungan sekali dengan ritual atau upacara sakral guna perbaikan kualitas serta jati diri serta penampilan seseorang dengan cara atau teknik khusus, dan teknik yang dipakai biasanya berbeda-beda tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mengusir nasib buruk atau kesialan yang ada pada seseorang. Dalam era berkembangnya zaman, banyak istilah yang sudah dipakai mengikuti alur modern agar dengan mudah bisa dipahami oleh banyak kalangan masyarakat. Itu yang pertama ada buka aura, lalu ada bedah aura, lalu ada pembersihan energi kotor, dan lain sebagainya. Hal tersebut supaya lebih mudah dipahami oleh lapisan baik orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, dan lain sebagainya. Persepsi ruatan atau buang sengkolo dalam tradisi Jawa sangat banyak sekali keuntungannya, akan menyebabkan dampak positif kepada diri yang telah diruat. Yang pertama, itu ruatan atau buang sengkolo dapat membuang energi negatif dalam tubuh seseorang dan akan menggantikannya dengan energi yang positif. Karena energi yang kotor dapat memperbarui pola hidup manusia. Misal, dalam tradisi Jawa ada yang namanya sengkolo atau kebo kemali. Orang yang kena sengkolo ini biasanya akan sulit mendapatkan jodoh. Misal, Anda seorang gadis berparas cantik tapi di usia 30 tahun lebih mungkin belum punya laki-laki yang datang untuk menyunting atau menjadikannya sebagai istri. Gamblangnya, secara lebih jelasnya, jika Anda suka laki-laki, dia tidak merespon. Jika laki-laki sudah suka dengan Anda yang tidak cocok. Jika sudah sama-sama suka, tapi keluarga tidak merespon, yang jelas ada saja masalahnya yang menghambat agar prosesi hubungan Anda tidak dapat berlangsung dengan baik. Tanpa Anda sadari, jika dalam kenyataan ternyata ada terkena sengkala tersebut di atas. Dampak sengkolo bukan hanya itu, seperti jatuh bangun dalam membangun usaha, sakit-sakitan hingga dokter pun tidak sanggup menanganinya, dan juga efek dari belajar ilmu hingga gila, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ruatan juga dilakukan untuk tanah yang akan kita tempati atau kita dirikan rumah, guna keamanan dari serangan gaib atau teror makhluk halus. Ruatan bumi dilakukan guna keamanan kita, terhindar dari malapetaka yang disebabkan karena faktor alam yang kurang bersahabat. Ruatan yang paling terkenal yang ada sejak zaman kuno, zaman nenek moyang kita adalah ruatan Nurwakala. Dalam ruatan ini dipergelarkan wayang kulit dengan cerita Nurwakala, di mana orang-orang yang termasuk kategori Sukerto diruat atau disucikan supaya terbebas dari ancaman Betrakala, seorang raksasa besar yang kejam dan menakutkan yang suka memangsa para Sukerto. Kemudian persiapan pelaksanaan ruatan. Sebelum pelaksanaan upacara ruatan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan di tempat acara. Yang pertama, para Sukerto yang berpakaian serba putih dan bersih. Dalam hal ini, warna putih ini melambangkan kesucian daripada para Sukerto. Yang kedua, orang tua dari para Sukerto yang berpakaian adat dengan aping. Yang ketiga, seorang dalang sepuh yang mumpuni untuk melakukan upacara ruatan Sukerto, lengkap dengan seperangkat panggung wayang kulit dengan gamelan dan para penabuh dan pesindennya. Yang keempat, tempat untuk pelaksanaan ruatan yang cukup luas untuk panggung wayang kulit, tempat duduk para Sukerto dan orang tuanya, dan juga tempat-tempat air untuk memandikan Sukerto. Yang kelima dan jangan pernah dilupakan yaitu sesaji yang diperlukan yang cukup banyak macamnya. Pelaksanaan ruatan. Pelaksanaan ruatan dimulai dengan orang tua Sukerto mengantar Sukerto kepada Ki Dalang yang akan meruat. Setelah sampai, salah seorang
orang tua ataupun orang yang ditunjuk untuk menyerahkan Soekerto kepada Ki Dalang melaksanakan prosesi penyerahan Soekerto kepada Ki Dalang untuk diruat. Prosesi penyerahan tersebut dilaksanakan secara khusyuk dan sakral dengan diiringi oleh dupa yang harum dan lembut. Kemudian para Soekerto duduk bersila di belakang kelir wayang dan mendengarkan nasihat-nasihat, doa-doa, mantra-mantra yang dibacakan oleh Ki Dalang selama pagelaran wayang berlangsung. Para Soekerto tersebut bersikap sopan dan santun. Para orang tua Soekerto duduk di tempat yang telah disediakan, yaitu di samping putra dan putrinya. Ki Dalang duduk di depan kelir wayang serta memainkan cerita wayang Murwakala. Kemudian kategori Soekerto berdasarkan garis besarnya ada 3. Yang pertama adalah Soekerto karena kelahiran, seperti anak tunggal dan kembar. Berdasarkan waktu kelahiran, seperti anak yang lahir pada saat siang hari ataupun matahari sudah tenggelam. Anak-anak tersebut merupakan anak-anak yang sangat dicintai oleh orang tuanya. Kebahagiaan dan kesuksesannya sangat dipikirkan oleh orang tuanya. Yang kedua adalah Soekerto karena melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja, seperti memecahkan gundi, memecahkan alat penumbuk jamu, memecahkan dandang atau alat untuk memasak nasi pada saat memasak nasi. Kemudian yang terakhir adalah Soekerto karena mengalami banyak masalah di hidupnya seperti penyakit, sering diancam bahaya musibah, dan lain-lain. Soekerto yang berhubungan dengan kelahiran antara lain 1. Ontang-anting, yaitu anak tunggal laki-laki. 2. Unting, yaitu anak tunggal wanita. 3. Gedana Gedini, yaitu 1 anak laki-laki dan 1 anak wanita dalam keluarga. 4. Ugir-ugir lawang, yaitu 2 anak laki-laki dalam keluarga. 5. Kembar sepasang, yaitu 2 anak wanita dalam keluarga. 6. Pendawa, yaitu 5 anak laki-laki dalam keluarga. 7. Pendawa Pancala Putri, yaitu 5 anak perempuan dalam keluarga. 8. Kembar, yaitu 2 anak laki-laki atau wanita lahir bersamaan. Ke-9. Gotong mayit, yaitu 3 anak wanita semua. Ke-10. Cukil Dulit, yaitu 3 anak laki-laki semua. Yang ke-11. Serimpi, yaitu 4 anak wanita semua. Yang ke-12. Serambah, yaitu 4 anak laki-laki semua. Yang ke-13. Sendang Kapit Pancuran, yaitu anak 3, 2 laki-laki, yang tengah wanita. Yang ke-14. Pancuran Kapit Sendang, yaitu anak 3, 2 wanita, yang tengah laki-laki. Yang ke-15. Sumala, yaitu anak cacat sejak lahir. Ke-16. Hungel, yaitu anak lahir bule. Ke-17. Margana, yaitu anak lahir sewaktu ibunya dalam perjalanan. 18. Wahana, yaitu anak lahir sewaktu ibunya sedang pesta. Ke-19. Wuyungan, yaitu anak lahir di waktu perang atau lagi ada bencana. Ke-20. Julung Sungsang, yaitu anak yang lahir di tengah hari. Ke-21. Julung Sarap, yaitu anak lahir waktu matahari terbenam. Ke-22. Julung Caplok, yaitu anak yang lahir di senja hari. Ke-23. Julung Kembang, yaitu anak yang lahir saat fajar. Soekerto karena perbuatan salah atau tidak patut atau ora ilok. Yang pertama, orang yang bersiul saat tengah hari itu tidak patut. Yang kedua, orang yang memecahkan gandek, alat dari batu untuk membuat jamu. Dan yang ketiga, orang yang menjatuhkan dandang sewaktu menanak nasi.
Sukerto yang dalam hidupnya mengalami banyak musibah, bencana, dan seringkali diancam bahaya. Ada orang yang dalam menjalani hidup ini selalu tertimpa sial. Dalam melakukan pekerjaan banyak salah. Dalam usaha mengalami kegagalan. Terlibat banyak urusan yang tidak enak. Terkena macam-macam penyakit. Boleh dikata hidupnya tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Ada yang bilang bahwa waktu dan kondisi selalu tidak berpihak kepadanya. Ada sesuatu yang salah, sehingga orang tersebut perlu diruat. Dalam pemahaman kuno, orang-orang yang termasuk 3 kelompok Sukerto itu perlu diruat secara tradisional. Mereka diruat supaya tidak menjadi mangsa kala, terbebas dari gangguan dan bencana yang merupakan ancaman kala. Kita mengerti bahwa kala artinya adalah waktu, dan waktu yang mengancam dan menimbulkan bencana adalah waktu yang tidak baik, tidak tepat. Orang normal tentu berharap perjalanan waktu hendaknya dan selalu diusahakan untuk berpihak kepada kita, sehingga hidup kita selamat, sehat, berkecukupan dalam bidang materi, tentram jiwa kita, maju pekerjaan dan usaha, sukses dalam menjalani hidup ini, selalu mendapatkan berkah dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Saji dalam ruatan, 2 kanting kayu dedap serep lengkap dengan daunnya, 2 batang tebu dengan daunnya, sepasang kelapa muda, 2 ikat padi, 2 tandan buah kelapa, 2 tandan buah pisang, alat dapur seperti penggorengan, centong, dan lain-lain, alat pertanian seperti cangkul, harik, caping, dan lain-lain, sepasang merpati, bebek, angsa, dan lain-lain, disediakan sejumlah ayam, 1 Sukerto 1 ayam, 7 lembar batik dengan motif bangun tulak, sindur, gading melati, oleng semen, beruntung, sulur ringin, dan tuwuh watu, kendil baru diisi beras, dan sebuah telur, 2 pisang raja, suruh ayu yang belum jadi, kembang goreh yaitu tepung beras dicampur kembang, uang dengan nilai 25 atau 250 atau 2.500, tikar dan bantal baru, minyak wangi, sisir, bedak, cermin, dan kendil, sekol among yaitu nasi dengan sayuran dan telur, sekol liwet yaitu nasi dengan lauk sambal gepeng, sepasang golong mulut atau 2 buah bulatan nasi ketan dengan telur goreng, beberapa buah ketupat, salah satunya diisi ikan lele dan wader goreng, golong orean untuk setiap Sukerto atau bulatan nasi dengan ayam panggang untuk setiap Sukerto, jumlahnya sesuai dengan wetonnya, tumpeng robyong yaitu nasi tumpeng yang di atasnya ditaruh cabai merah, campur sayur gudangan dan telur rebus mengitari tumpeng, sekol kebuli atau nasi kebuli dengan lauk ikan, lasuran yaitu nasi dengan lauk daging, kambing, dan sayuran, jajan pasar, kolo kependem seperti ketela, kacang, dan sebagainya, 4 tumpeng nasi yang warnanya merah, putih, hitam, dan kuning, 7 macam rujak dan 7 macam bubur, jangan menir, arang-arang kembang, getuk, edan, dan ulek degan, berbagai bubur jenang, merah putih, peliringan, bulus angrem, palang, dan sumsum, tuak, dan badek atau legen, minuman segar dari pohon aren, kelepet-kelepet yaitu daun gedung sari dan dadap serep dibungkus dengan daun kelapa, klepon, sepasang kembar mayang yang dipayungi, sebuah pecut baru, dan yang terakhir sebuah sapu lidi yang diikat dengan gelang perak.